Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maryadi selaku pembimbing seminar proposal pada siang hari ini. Yang saya cintai dan hormati juga rekan-rekan seperjuangan S2 yang insya Allah diberi kelancaran ya dalam seminar proposalnya juga. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka, kita dapat bertukar cerita, menambah wawasan ya di yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita syafaat beliau lah yang kita nantikan pada yaumil akhir kelak. Baiklah, Bapak Maryadi yang saya hormati dan rekan-rekan, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya pada siang yang berbahagia ini. Oke. Baik, judul dari proposal tesis saya yaitu pengelolaan homeschooling era Merdeka Belajar di Homeschooling Sumardiono ya. Oleh Muhammad Nuhman Mahfud, NIM-nya Q100190018. Insyaallah akan mempresentasikan mengenai ya pengelolaan homeschooling di Homeschooling Bapak Sumardiono. Baik, untuk poin presentasi saya pada siang hari ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada pendahuluan, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di tinjauan pustaka akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian ada kajian teorinya. Pada metode penelitian, ada jenis dan desain penelitian, ada teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Baik, poin pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, dikutip dalam detik.com, tahun 2020, Menteri Nadiem Makarim meluncurkan program kementerian yang bertemakan Merdeka Belajar. Kenapa beliau memunculkan hal ini? Ya, karena anak-anak Indonesia masih banyak yang belum merdeka dalam belajar. Bukan anak-anak saja, guru juga belum merdeka dalam belajar. Beliau menuturkan Indonesia belum merdeka dalam pemikiran, belum merdeka dalam berinteraksi, dan juga belum merdeka dalam institusi. Nah, ini catatan dari Pak Nadiem mengapa beliau meluncurkan Merdeka Belajar. Analisisnya, pendidikan Indonesia selama ini masih mengekang guru dan siswa. Banyak guru yang stres karena terlalu ditekan dari atas, sehingga pendidikan di Indonesia terbiasa dengan didampingi. Seharusnya sudah terbiasa mandiri. Nah, inilah yang memunculkan spirit Merdeka Belajar dari Pak Nadiem Makarim ya. Baik. Kemudian berangkat dari masalah besar yang dialami oleh sekolah formal, yang belum bisa menjawab keinginan orang tua untuk anaknya. Bukan hanya di Amerika Serikat ya, tapi di Indonesia juga banyak yang sekolah formal belum bisa menjawab keinginan orang tua, terutama dalam hal minat dan bakat. Nah, ini ada sebuah research di Amerika Serikat yang dilakukan oleh National Center of Education Statistics atau disingkat NCES ya, dikutip oleh Ajeng, menyatakan kenapa sih orang tua di Amerika itu memilih homeschooling. 36% ingin memberikan pendidikan agama dan moral yang baik. 21% berkonsentrasi untuk menjaga anak dari lingkungan yang buruk seperti narkoba, bullying, pornografi, dan keamanan. Kemudian 17% tidak puas dengan pendidikan yang ada di sekolah. 14% mengatakan mempunyai keluarga yang unik.
seperti uang dan waktu, dan ingin menghabiskan banyak waktu untuk traveling. Itu ya alasan yang di Amerika Serikat. Baik, kemudian ini penelitian saya itu berfokus pada pengelolaan homeschooling di homeschooling Bapak Sumardiono. Homeschooling yang dikelola sendiri oleh Bapak Sumardiono ini menyajikan hal yang menarik. Ya, beliau sukses mendidik anak pertamanya yang lolos kuliah di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Hal menarik lainnya, di usia yang cukup muda, anaknya yang pertama bernama Yudhistira sudah menekuni minat dan bakatnya, yaitu sebagai desain grafis, videographer, dan programmer. Hal ini membuktikan bahwa homeschooling itu dapat mempercepat Yudhis sebagai pembelajar yang mandiri dan juga mempercepat minat dan bakatnya. Nah, ini hal yang menarik yang perlu saya teliti ya. Mengapa kok ada apa sih? Ada apa sih sebenarnya di homeschooling Bapak Sumardiono kok bisa sukses itu? Nah, itu yang menarik itu saya teliti. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah perencanaan homeschooling era merdeka belajar di homeschooling Bapak Sumardiono. Nah, kemudian bagaimanakah pelaksanaan homeschooling era merdeka belajar di homeschooling Sumardiono. Bagaimanakah pengendalian homeschooling era merdeka belajar di homeschooling Sumardiono. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan perencanaan homeschooling era merdeka belajar di homeschooling Sumardiono. Kemudian untuk mendeskripsikan pelaksanaan homeschooling era merdeka belajar di homeschooling Sumardiono. Yang ketiga, mendeskripsikan ini pengendalian homeschooling era merdeka belajar di homeschooling Sumardiono. Saya Masya Allah, relat ini pengendalian. Kemudian manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitiannya yang pertama ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya, studi ini dapat dijadikan referensi penelitian tambahan, ya, wawasan dan pengetahuan mengenai homeschooling dan metode pengelolaannya. Kemudian ada manfaat praktis. Nah, studi ini memberikan sumbangan kepada orang tua maupun masyarakat dan universitas. Orang tua atau masyarakat dapat memanfaatkan ini untuk dijadikan referensi dalam pengelolaan homeschooling. Nah, itu. Baik, kemudian ini ada penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang relevan pertama itu dituliskan oleh Yanti yang meneliti tentang studi komparatif pengelolaan pembelajaran pada homeschooling Primagama dan homeschooling Anugerah Bangsa. Nah, hasilnya pada tahap perencanaan homeschooling Primagama mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dengan menggunakan tes psikologi melalui psikolog, sedangkan homeschool ANSA melalui wawancara oleh pihak homeschooling. Ini pada tahap perencanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pembelajaran di homeschooling Primagama lebih bersifat semi formal dan terstruktur, sedangkan homeschooling ANSA lebih bersifat formal. Nah, evaluasi pembelajaran di homeschooling Primagama terdiri dari aspek kognitif yang dievaluasi oleh tutor atau guru. Nah, pada aspek afektif dievaluasi oleh psikolog, sedangkan di homeschooling ANSA aspek kognitif dan afektif dievaluasi oleh tutor dan guru, oleh tutor atau guru. Kemudian di penelitian yang relevan selanjutnya yaitu dilakukan oleh Apriliana yang meneliti tentang the role of homeschooling in the modern era. Nah, tujuannya untuk mengetahui pendidikan homeschooling dan bagaimana peran homeschooling di era digital saat ini. Hasilnya, orang tua semakin sadar bahwa mereka itu mampu mengembangkan model yang disesuaikan dengan karakter anak dan keadaan psikologis anak. Homeschooling merupakan harapan orang tua untuk memberikan pendidikan yang mampu mengembangkan nilai-nilai agama dan moral pada anak, serta memberikan suasana belajar yang nyaman bagi anak. Kajian teorinya itu ada homeschooling dan pengelolaan. Homeschooling yaitu pendidikan yang diselenggarakan di rumah. Secara umum dilakukan oleh orang tua, namun kadang kala oleh tutor. Homeschooling dibagi menjadi 3, homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan homeschooling komunitas. Dan payung hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 73 tentang pendidikan luar sekolah. Nah, pengelolaan itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, ini diungkap dari menurut Terry 2006. Pada tahap perencanaan ada 4 langkah: menetapkan tujuan, menentukan situasi sekarang, menentukan bantuan dan rintangan,
dan mengembangkan seperangkat tindakan. Pada tahap pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam perencana, terutama sumber daya manusia, kemudian sehingga kegiatan pencapaian tujuan bisa efektif dan efisien. Kemudian pelaksanaan mencakup di dalamnya kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan bentuk-bentuk lain. Kemudian dalam tahap pengendalian ada yaitu penetapan tujuan standar, mengukur dan menilai dan memutuskan dan mengadakan tindakan. Baik. Kemudian pada tahap metode penelitian, itu ada jenis dan desain penelitian, ada keabsahan data, dan ada analisis data. Nah, ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Nah, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Tempat penelitiannya itu di Homeschooling Sumardiono. Penelitian ini dimulai bulan September hingga sampai dengan selesai. Kemudian keabsahan datanya itu menggunakan uji derajat kepercayaan atau credibility, uji keteralihan transferability, uji kebergantungan dependability, uji kepastian confirmability. Nah, kemudian pada teknik analisis data itu menggunakan analis data Miles dan Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, mendisplay data, dan verifikasi data. Baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi koreksi yang dari pembimbing dan teman-teman akan saya terima. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.